Apa kabar Palembang? Pendengar dan juga netizen El Sinta, Sumatera Selatan kini menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya kasus HIV sepanjang Januari hingga Juli 2025, yakni mencapai 537 kasus baru. Dan kota Palembang menempati posisi tertinggi dengan 265 kasus. Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran karena mayoritas penularan terjadi pada usia produktif melalui hubungan seksual beresiko. Lalu apa yang menjadi penyebab utama lonjakan kasus HIV di Sumatera Selatan dan langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebarannya? Kami akan bahasnya bersama dengan kedua narasumber kami. Kami sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung melalui via telepon, penanggung jawab program HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Irma Tiara Rizky SKM. Selamat sore Ibu Irma. Sore Mas. Sehat Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Meskipun dalam perjalanan ini menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami dalam program Apa Kabar Palembang. Dan saya sapa pula narasumber kami yang kedua, ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, ada Bapak Yudi Setiawan yang sudah terhubung melalui live Instagram kita pada sore hari ini. Selamat sore Pak Yudi, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mas? Baik, terima kasih, luar biasa. Dan juga tentunya pendengar, selain kedua narasumber kami yang sudah bergabung, kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda terkait dengan topik kita, terkait dengan peningkatnya HIV AIDS yang ada di Sumatera Selatan dan khususnya di Kota Palembang. Anda bisa bergabung nanti via telepon di 0711 713483, bisa juga melalui pesan WA kami di 0821 8556 6634. Anda pun juga bisa bertanya secara langsung melalui Instagram kami di @elsinta_palembang. Bersama saya Ari Kristo, inilah Apa Kabar Palembang selengkapnya. Apa kabar Palembang? Baik Pak Yudi dan juga Ibu Irma, sebelum ke Pak Yudi saya ke Ibu Irma ya, terkait dengan hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan kekhawatiran kita sebagai masyarakat terkait dengan peningkatan kasus HIV. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat ini Bu Irma terkait dengan hal ini? Oke, baik. Selamat sore warga Palembang, wong kita galak. Iya, untuk terkait adanya peningkatan kasus HIV di Provinsi Sumatera Selatan seharusnya menjadi perhatian kita bersama itu ya. Menjadi perhatian dalam artian di sini kita perlu ada upaya pencegahan, penanggulangan bagaimana supaya kasus tidak terjadi peningkatan dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami melakukan sosialisasi pada seluruh masyarakat dari tingkat anak sekolah, pada anak remaja, kemudian masyarakat umum, kemudian seluruh instansi pemerintahan agar kita bersama-sama jejaring kerjasama untuk melakukan upaya pencegahan peningkatan kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kita juga untuk pengobatan, terapi, karena itu adalah leading sektor dari kami kesehatan, kami sudah mempersiapkan semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas ataupun rumah sakit untuk menyediakan pelayanan testing dan pengobatan HIV. Baik, itu langkah-langkah yang mungkin juga bentuknya penanganan ya terkait dengan hal yang sudah terjadi, begitupun juga pencegahan agar kiranya masyarakat juga tidak semakin bertambah yang terdampak dengan HIV ini. Kalau penyebab utama dari data yang mungkin diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini bagaimana, Bu Irma? Ya, kalau dari berdasarkan data kita, penyebab penularan HIV yang paling banyak adalah dominan karena hubungan seks yang tidak aman, seperti menggunakan gonta-ganti pasangan, baik itu pasangan sejenis homoseksual maupun pasangan heteroseksual, gitu ya. Nah, kemudian kalau sebenarnya kalau dari segi teori penularan HIV itu bisa melalui hubungan seks, kemudian bisa juga melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kemudian bisa juga dengan penularan melalui ASI. Tapi untuk di Sumatera Selatan mayoritas penularan terjadi melalui hubungan seks baik secara heteroseksual maupun secara homoseksual. Nah ini yang menarik ya, homoseksual ini menjadi perhatian dari kita ya. Kalau dari data yang ada ini yang paling banyak yang mana Bu Irma?
Kalau dari kelompok resiko, jika kita lihat dari kelompok resiko, maka untuk tahun ini yang paling tinggi kelompok resiko melalui homoseksual, laki-laki, seks laki-laki. Kemudian diiringi dengan kelompok yang heteroseksual. Ya. Nah, itu ya yang mungkin juga menjadi kekhawatiran kita dari masyarakat, dan ini tersebar bukan hanya di wilayah Kota Palembang, meskipun juga data yang kami dapatkan paling banyak ini Pak Yudi ya, namun juga tersebar di beberapa daerah lainnya, seperti beberapa kabupaten yang lain yang ada di Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan data-data ini didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi, apakah juga ada pengecekan yang masif, Ibu, kepada masing-masing wilayah daerah di Sumsel? Iya, untuk data ini kita kan datanya berbasis dari Pasyankes ya Mas ya, hasil dari puskesmas dan rumah sakit yang ada semua yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi ketika kita melakukan rekapitulasi dan analisis data, semua kabupaten kota sudah termasuk ya, sudah termasuk datanya untuk di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dan ini rata-rata untuk semua puskesmas dan rumah sakit di Sumsel semuanya sudah memberikan pelayanan terkait testing dan pengobatan HIV. Dan dari data yang kami terima nih, Palembang termasuk yang paling tinggi, benar Bu Irma? Iya betul, Palembang termasuk kota yang paling tinggi untuk adanya peningkatan kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Ya kalau dilihat ini sebenarnya mengikuti tren hampir sama ya di kota-kota besar yang lain, di provinsi-provinsi lain. Ibu kota provinsi biasanya karena jumlah penduduk yang tinggi, mobilisasi yang tinggi gitu kan, gaya kemudian hidup, ada fasilitas. Ya, fasilitas hiburan yang banyak gitu kan, bisa menimbulkan berkemungkinan adanya resiko terjadinya penularan HIV. Jadi kalau kota Palembang, kenapa ditanya Palembang kasusnya tinggi gitu ya, sesuai kalau kita lihat sih pertama ya sesuai dengan jumlah penduduknya tinggi di kota Palembang. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan juga paling banyak di kota Palembang jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi semakin banyak fasilitas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan terkait HIV, maka otomatis semakin banyak kasus yang ditemukan. Ya, saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini tanggung jawab bersama, dan namun data yang diterima juga Palembang. Ini selain menjadi ibu kota, kemudian juga banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa Palembang paling tinggi. Ini pun sudah pernah kita bahas Pak Yudi ya. Di tahun kemarin pun sudah kita update terkait dengan data yang sama. Yang menjadi sumber awal hingga akhirnya data ini tinggi masih sama saja Pak Yudi? Iya, masih sama saja nih Mas Hari. Jadi per Juli 2025 ini, kalau di catatan kami itu ada 263 kasus HIV dan AIDS. Dari 263 itu 191-nya HIV dan 72-nya AIDS ya. Jadi sudah masuk fase AIDS, sudah timbul gejala ya. Nah, jadi ini memang meningkat ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan ini kan semata-mata ada beberapa faktor, bukan hanya adanya perubahan perilaku, tapi salah satu faktornya adalah banyaknya kegiatan screening yang dilakukan. Jadi semakin banyak kegiatan screening untuk kita lakukan testing HIV pada kelompok yang berisiko, maka probabilitas untuk ketemu orang yang positif HIV itu juga semakin banyak. Karena yang dites ini adalah mereka-mereka yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi, ya, seperti ibu hamil, lalu pasien TB, termasuklah tadi yang disebutkan Bu Irma, laki-laki, seks laki-laki ya. Yang paling banyak, merupakan faktor risiko yang paling banyak adalah di kelompok LSL. Itu Mas Ari. Baik, nah ini mungkin juga menjadi perhatian serius juga mungkin Bu Irma ya. Artinya kan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, karena banyaknya kegiatan screening. Kalau melihat dari kabupaten kota yang lain, meskipun juga bukan menjadi ibu kota provinsi, jika screening dimasifkan tentunya datanya mungkin juga akan bertambah, Bu Irma. Ya betul. Jadi salah satu upaya kita untuk pelacakan kasus atau penemuan kasus adalah dengan memperbanyak proses screening pada orang-orang yang berisiko terkait infeksi HIV/AIDS. Pemerintah sudah menetapkan bahwa adanya pelayanan standar minimal untuk pada orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV, wajib dilakukan konseling dan screening HIV untuk seluruh
8 sasaran SPM. Nah, di sana ketika kita sudah membagi target di 17 kabupaten kota, maka teman-teman kabupaten kota wajib melakukan screening sebanyak-banyaknya sesuai dengan target standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak screening, semakin banyak kasus yang kita temukan. Kalau dilihat dari tren di 5 tahun terakhir, gitu, peningkatan screening yang kita lakukan luar biasa, gitu ya, peningkatan yang luar biasa. Karena ini diikuti dengan adanya payung hukum, ya, legalitas dari pemerintah, adanya Permenkes terkait mewajibkan untuk screening pada 8 sasaran SPM, kemudian diikuti untuk semua puskesmas dan rumah sakit, maka otomatis jumlah kasus yang ditemukan juga dari tahun ke tahun ya ada peningkatan. Walaupun mungkin peningkatannya kalau saya lihat tidak terlalu signifikan ya peningkatan. Tapi peningkatan itu dari tahun ke tahun itu pasti ada. Nah, ini ruang lingkupnya juga ada hubungannya apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, adanya sosialisasi, ya edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dari HIV/AIDS ini, dan juga mungkin juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang sendiri. Pak Yudi, hal-hal ini juga tentunya terkait dengan data yang ada terus disampaikan ya kepada orang-orang yang mungkin ini menjadi objek utama dalam penyampaian terkait dengan HIV ini ya Pak Yudi? Ya, jadi data ini tetap kita diseminasikan ke beberapa pihak terkait ya, seperti pemerintah kota Palembang, lalu melalui Biro Kesra ya, Kementerian Agama, lalu Dinas Pendidikan. Data ini selalu rutin kita sampaikan karena setahun 2 kali kita melakukan monitoring dan evaluasi kepada pihak-pihak terkait ya. Karena dalam pengendalian HIV/AIDS ini Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja dengan sendiri. Karena awal ataupun cikal bakal HIV/AIDS ini mengapa ada kaitan dengan perilaku. Ya, di mana perilaku seks bebas itu banyak, perilaku gonta-ganti pasangan itu banyak, maka akan banyak juga kasus HIV/AIDS. Karena 80% transmisi penularan HIV itu adalah lewat hubungan seks ya, hanya 20% yang lewat dari ibu hamil ke janin, lalu dari jarum suntik yang tercemar dan lain-lain. Nah, mayoritas untuk merubah perilaku dari kaitan dengan perilaku seks ini benar-benar merubah perilaku itu dari sektor lain yang terlibat, Dinas Pendidikan, ya, Kementerian Agama, ya, termasuk juga Dinas Sosial dan sebagainya. Sehingga kalau memang perilaku HIV/AIDS ini aman, lama-kelamaan kasus HIV/AIDS ini juga akan semakin lama semakin sedikit. Dan itu sudah dilakukan Pak ya untuk wilayah Kota Palembang ya terkait dengan hal ini? Sudah. Jadi kemarin di awal tahun ajaran baru kan ada masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Karena Dinas Pendidikan Kota Palembang ini membawahi SD dan SMP. Nah, setiap puskesmas di wilayah kerjanya mereka sudah mendatangi beberapa SMP yang ada di wilayah kerja mereka. Mereka lakukan edukasi apa itu HIV, terus penularannya bagaimana, dan yang paling penting itu disampaikan kepada siswa SMP pencegahannya, itu yang paling penting. Sehingga nanti harapannya adalah informasi-informasi yang benar tentang HIV/AIDS itu mereka dengar dari petugas kesehatan, bukan mereka dapat dari media sosial ataupun dari sumber-sumber lain yang kebenarannya belum tentu benar ya, sehingga nanti arahnya perilakunya baik. Itu Mas Ari, kemarin di MPLS di bulan Juli ya kalau nggak salah ya, itu semua sekolah, hampir sebagian besar sekolah udah didatangi oleh teman-teman dari puskesmas. Selain sekolah mungkin juga seperti tempat hiburan malam dan sebagainya yang juga berpotensi menjadi salah satu sumber utama terkait dengan hal ini. Ini kan juga kelompok-kelompok rentan ya, mungkin Pak Yudi ya, yang menjadi objek utama ya. Iya, ini bagaimana? Tempat hiburan malam kalau kita sebut istilahnya hotspot ya. Hotspot itu beberapa tempat-tempat yang termasuk dalam risiko tinggi HIV/AIDS, hiburan malam dan sebagainya, itu rutin didatangi setahun sekali. Ya, kita ada tim penjangkau, kita kerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Mereka yang melakukan penjangkauan, begitu kita udah bisa masuk dari kesehatan, kita edukasi dan sekalian testing. Ya,
Mereka bersedia didatangi, bersedia menerima untuk diedukasi dan di testing. Nah, hasilnya kalau memang ada yang reaktif ataupun ada yang positif HIV, akan kita arahkan ke pengobatan antiretroviral. Ya, ini menjadi tanggung jawab bersama, menjadi perhatian bersama, terutama juga sebagai orang tua untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak-anaknya. Kalau kita bicara terkait dengan usia yang paling rentan terkait dengan HIV ini bagaimana untuk Kota Palembang khususnya, Pak Yudi? Ya, untuk Kota Palembang usia produktif ya di antara 25 sampai 40-an itu yang paling banyak. Ada juga yang bayi di bawah 4 tahun, tapi itu tidak banyak, ada 4 atau 2 ya, itu tidak banyak itu Mas Ari. Kalau bayi di bawah 5 tahun itu pasti transmisi penularannya dari ibu ke anak ya, pada saat ibunya hamil, jadi lewat jalur transmisinya lewat plasenta, bayinya lahir langsung positif HIV juga. Nah, ini kita belum bicara terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis ya, bagaimana penyembuhan dan sebagainya. Ini masih menjadi hal yang mungkin harus banyak masyarakat ketahui. Kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, bisa melalui telepon di 0711713483 atau juga Anda bisa bertanya melalui pesan WA kami yang bisa Anda sampaikan di 082185566634. Saya ke Ibu Irma kembali. Terkait dengan langkah-langkah mitigasi, pencegahan, sosialisasi, kita percaya bersama bahwa sudah dilakukan. Nah, terkait dengan pendataan, kalau kita bandingkan di tahun 2024, karena ini tahun 2025 baru sampai dengan bulan Juli, untuk semester pertama, jika dibandingkan tahun lalu, apakah ada perubahan yang cukup baik, Bu Irma? Oke, baik. Kalau kita bandingkan data penemuan kasus dari per tahun ya untuk di 2024, total kasus yang kita temukan dari Januari sampai dengan Desember untuk Provinsi Sumatera Selatan itu sebanyak 992 kasus baru. Nah, untuk di tahun 2025 kan kita per Juli kita sudah menemukan kasus sebanyak 537 kasus ya. Jadi kalau saya lihat kita bandingkan di tahun 2024-2025, menurut saya ini kalau pun ada peningkatannya tidak terlalu tinggi gitu. Kalau estimasi ya kurang lebih hampir sama dengan tahun sebelumnya di tahun 2024. Ya, meskipun ini baru sampai bulan Juli tahun 2025 hingga akhir Desember, jika screening itu lebih dimasifkan dan dilakukan, bisa saja mungkin bertambah ya, Bu Irma? Iya, bisa saja bertambah. Kalau pengalaman saya kita lihat dari tren dari 10 tahun terakhir, kita belum pernah ada peningkatan kasus yang 2 kali lipat dari kasus pada tahun sebelumnya gitu. Jadi di sini rata-rata kenaikan kita itu kurang lebih selisih misalnya ya sekitar 50 sampai 100 kasus baru. Jadi kalau dibilang apakah ini peningkatan itu ada, ya peningkatan ada, tapi kalau peningkatan yang sampai 2 kali lipat atau signifikan itu kita belum pernah mengalami ya, berharap tidak mengalami ya Mas ya. Iya, jangan harapan kita nggak seperti itu Bu Irma. Iya betul, karena benar ini kasus ya kalau dilihat dari penyakit infeksi menular, ini kan salah satu penyakit infeksi menular seksual gitu ya, salah satunya dan cara penularan yang paling banyak adalah melalui hubungan seks. Jadi mau tidak mau kita sebagai masyarakat juga ya harus peduli gitu kan dengan upaya mencegah lah jangan sampai keluarga gitu, tetangga, saudara, masyarakat sekitar kita terinfeksi HIV/AIDS. Baik. Nah, ini kita bicara terkait dengan data menyeluruh ya, Bu Irma, di wilayah Sumatera Selatan. Ini yang kami terima ya, mungkin bisa disampaikan jika ada kesalahan atau tidak tepat. Seperti di Lubuk Linggau, ini totalnya sudah ada 39 kasus. Kemudian Musi Banyuasin 39 kasus, Oku Timur 27 kasus ya, Muara Enim 25, Oki 23 kasus, Banyuasin 30 kasus, Lahat 19 kasus, Prabu Mulih 17 kasus, kemudian Mura 16 kasus, 4 Lawang 12 kasus, Oku ini ada 12 kasus, Pagar Alam 6 kasus, Ogan Ilir ada 6 kasus, Pali 5 kasus, serta Oku Selatan 4 kasus. Kalau kita lihat dari kabupaten kota yang ada hampir menyeluruh ya Bu Irma ya, rata-rata juga di wilayah Sumatera Selatan juga ada yang terindikasi juga terjangkit terkait dengan HIV/AIDS ini ya. Ya betul.
Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan kasus dari Januari sampai dengan Juli 2025, semua di 17 kabupaten kota Provinsi Sumatera Selatan semuanya sudah memiliki kasus gitu ya. Ini kasus yang terlapor dan terinput di sistem pencatatan pelaporan kita. Jadi memang tidak dalam artian gitu ya, dalam artian untuk variasi besaran kasusnya pasti berbeda-beda tergantung dari faktor resiko yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut gitu. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sini yang paling tinggi adalah di Kota Palembang, kemudian juga ada Lubuk Linggau 39 kasus, ada Musi Banyu Asin 39 kasus. Nah, ini biasanya rata-rata perbatasan ada di daerah-daerah perbatasan lintas antar kota biasanya ya. Ada faktor resiko mungkin seperti adanya hiburan malam. Ini merupakan salah satu tempat kalau kita bilang adalah hotspot. Sebagai tempat hotspot yang mungkin tempat ada orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV, tempat adanya transaksi seksual seperti itu. Nah, itu yang harus kita sama-sama bekerja sama lintas sektor. Untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan ya, dari edukasi, kemudian juga screening, kita lakukan screening, bekerja sama-sama pemilik-pemilik tempat hiburan gitu, mungkin lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala per 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kita akan kerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada pegawai atau karyawan yang ada di tempat-tempat hiburan. Baik, Pak Yudi dan juga Ibu Irma, kita angkat telepon ya. Sudah terhubung bersama dengan pendengar kami, ada Bu Yuni dari Sukabangun 2. Silakan Bu Yuni. Ya, halo, Halo, silakan Bu Yuni. Saya bersama dengan Ibu Irma dan juga Pak Yudi. Silakan. Halo, Pak izin, saya mau bertanya mengenai ini Pak. Kalau nggak salah ya, saya dengar tadi penyebab dari HIV itu sendiri tertular dikarenakan hubungan seksual dan juga penggunaan jarum suntik yang sama. Nah, kalau misalkan kita hidup berdampingan di dalam satu rumah dengan orang yang terjangkit HIV, terus menggunakan alat makan yang sama, alat mandi yang sama, atau bahkan terkena sentuhan fisik nih Pak, itu dapat menimbulkan potensi penularan nggak ya Pak? Baik, itu aja Bu Yuni. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuni sudah menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya ya. Bu Yuni di Sukabangun 2. Saya ke Pak Yudi nih terkait dengan hal ini ya. Ini sosialisasi edukasi mungkin juga sudah dilakukan, namun juga belum banyak masyarakat yang paham terkait dengan bagaimana penularan ya. Ini kita sudah masuk ke ranah teknis, ruang lingkupnya adalah hubungannya terkait dengan pencegahan. Jangan sampai nanti kita mengecilkan orang yang sudah terjangkit HIV, tapi di sisi lain juga kita tetap waspada. Ini bagaimana Pak Yudi? Ya, Mas Hari. Jadi tujuan dari program pengendalian HIV itu sering kita sebut 3-0 ya. Di 2030 kan kita harus mencapai 3-0. Zero yang pertama itu adalah tidak ada lagi kasus HIV yang baru, lalu zero yang kedua tidak ada lagi kematian yang berhubungan dengan HIV, dengan AIDS, dan zero yang ketiga adalah tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODIP, orang dengan HIV AIDS. Nah, ini kaitan dengan yang zero yang ketiga ya. Jadi kita perlu menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa HIV itu menularnya lewat pertukaran cairan ya. Jadi hanya ada cairan darah, cairan vagina, cairan sperma, dan ASI. Jadi 4 cairan itu ya. Jadi kalau 4 cairan itu tidak ada terjadi perpindahan dari orang yang HIV kepada orang yang tidak HIV, maka tidak akan terjadi penularan. Jadi katakanlah bersalaman, bersentuhan, memakai alat makan yang sama, artinya itu tidak akan terjadi penularan HIV. Walaupun hidup serumah dengan orang HIV, kalau tidak ada pertukaran cairan, kalau cairan sperma dan cairan vagina adalah lewat hubungan seks. Kalau darah, ya bisa dari ibu hamil kepada janin ataupun jarum suntik yang tercemar. Kalau ASI dari ibu yang positif HIV kepada bayinya yang diberi ASI. Nah, hanya itu saja yang bisa menyebabkan seseorang tertular HIV ya. Di luar itu tidak ya, jadi salaman, gigitan nyamuk, lalu bersentuhan ya, makan menggunakan
alat makan yang sama, piring sama, sendok sama, itu tidak akan terjadi penularan HIV. Itu penjelasannya Mas Ari. Karena itu banyak ya, Bu orang yang Yuni ya. menstigma dan mendiskriminasi orang dengan HIV ya. Baik, nah itu yang mungkin bisa menjadi edukasi untuk kita bersama. Kita ke telepon lainnya ya, Pak Yudi dan juga Bu Irma. Ada Pak Asep di 26 Ilir. Silakan Pak Asep. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asep, silakan. Pak Yudi. Ya. Saya ingin bertanya nih, banyak kan di zaman sekarang anak yang di bawah umur atau yang masih remaja itu sudah terkena kasus HIV. Itu tindakan yang harus kita ambil gimana ya? Oke. Agar tidak terjadinya penularan di bawah umur gitu. Soalnya seperti kita tahu banyak sekali anak-anak yang di bawah umur itu udah ikut ke klub malam, terus juga ngelakuin seks bebas. Itu gimana ya tindakannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep di 26 Ilir. Ini rasa kekhawatiran dari kita ya. Anak-anak di bawah umur ini ruang lingkupnya mungkin masih di bawah 17 tahun, namun sudah mengenal dunia malam ya. Kita tidak berani berprasangka buruk, tapi tidak untuk kemungkinan juga bisa dikhawatirkan terjadinya seks bebas dan sebagainya. Saya ke Bu Irma, menanggapi hal ini bagaimana Bu Irma? Oke, baik Pak Asep. Banyaknya bukan banyak ya, ada beberapa kasus yang kami temukan memang ada anak-anak usia remaja gitu ya, usia remaja. Sebenarnya penularan pada anak-anak itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, apakah pernah terjadi penularan secara vertikal dari ibu ke anak ketika proses persalinan. Kemudian yang kedua, apakah benar-benar penularan itu terjadi karena adanya hubungan seksual yang tidak aman atau perilaku hidup yang tidak baik atau kurang baik pada anak-anak remaja. Nah, kalau seandainya untuk kasus yang pertama terjadi penularan itu karena ketika proses bayi pada saat kehamilan, persalinan, nah itu berarti kan dari ibu yang positif ya, dari ibunya yang positif, kemudian ternyata ibu tidak pengobatan HIV, maka akan menularkan pada anak bayinya atau janinnya, sehingga ketika dia usia sampai kalau misalnya intervensi pengobatannya dan secara terutin, maka sampai usia sekolah remaja pun anak tersebut masih bisa sehat, bisa produktif ya, tetap bisa mengikuti pelajaran di sekolah gitu, tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, tapi untuk kasus-kasus yang kedua, bagaimana sih kita menanggapi kasus-kasus yang banyaknya karena salah pergaulan mungkin ya, karena salah pergaulan gitu kan, banyak sudah terlalu banyak lingkungan yang tidak baik, kurang kondusif untuk anak-anak remaja. Yang pertama kita harus pendekatan keluarga ya, kalau menurut saya ya Pak Asep ya, yang pasti paling penting adalah pendekatan keluarga, karena keluarga adalah tempat proteksi yang paling utama gitu ya, untuk memberikan nilai-nilai yang positif pada anak gitu kan, pada saudara, adik, kakak itu di keluarga gitu. Bisa menjadi contoh gitu kan, mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun ternyata lingkungan lebih besar menarik anak-anak kita pada hal-hal yang negatif, yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya kita udah masuk di kurikulum anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah itu kita masuknya di kesehatan reproduksi, kita menjelaskan ada bimbingan dan konseling pada anak-anak. Nah, terkait adanya penjelasan-penjelasan seperti kalau di beberapa sekolah itu ada seperti penjelasan kayak psikologi ya, cara pendekatan psikologi untuk dukungan kepada anak-anak agar tidak melakukan pendekatan, harus berani mengatakan tidak untuk perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai gitu, perilaku yang tidak baik. Jadi di sini sama seperti dalam penggunaan narkoba gitu ya. Kita anak-anak harus berani mengatakan tidak gitu kan, karena walaupun lingkungan mengajak yang mana berani mengatakan tidak, tetap berpegang teguh, maka itu tidak akan terjadi. Nah, memang untuk sekarang kita belum lagi kafe yang ditambah dengan hiburan malam yang itu sudah salah satu resiko terjadinya transaksi seks. Oke, mungkin mereka tidak melakukan
melakukan transaksi seks di sana, tapi mungkin di tempat lain. Tapi kan proses di awal pengenalannya yaitu di tempat hiburan kafe-kafe malam seperti itu gitu. Dan kita juga harus mencoba menertibkan gitu ya, bekerja sama juga ke tempat pemilik hiburan gitu ya, bekerja sama dalam artian di sini ada pemantauan rutin gitu kan, pemantauan rutinnya antara pemerintahnya ada gitu kan, yang pemilik tempat hiburannya juga tahu, paham gitu, paham standarnya seperti apa gitu kan. Dan kemudian yang anak-anak remaja tadi kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Banyak beraktivitas gitu, tidak harus biasanya kan kalau jangan sampai banyak mereka waktu luang. Kalau banyak waktu luang biasanya otomatis kan mereka akan mencari kesibukan sendiri. Ketika mencari kesibukan sendiri ya diajak temennya jalan nongkrong, awalnya mungkin cuma nongkrong biasa, ngopi biasa, ya bisa nongkrong di tempat lain gitu. Jadi kalau menurut saya untuk perbuatan-perbuatan kenakalan remaja seperti tempat-tempat hiburan malam atau klub malam atau penggunaan narkoba, itu kita faktor keluarga itu merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan proteksi gitu kan, untuk melindungi anak-anak kita jangan sampai terlibat pada pergaulan bebas ataupun narkoba. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mampu memberikan pendampingan, waktu yang cukup, waktu yang berkualitas gitu kan, quality time gitu kan, antara anak gitu kan, antara ayah, ibu harus punya quality time untuk anak-anaknya gitu. Pendampingan tumbuh kembang anak itu harus kita pantau gitu, tidak hanya kita menyerahkan pada, mohon maaf, pada asisten gitu, asisten rumah tangga untuk mengasuh anak-anak kita, tapi kita harus turun langsung gitu, biar kita tahu anak-anak kita mengalami masa-masa seperti apa gitu kan, masa-masa sulit seperti apa yang anak-anak alami, kita udah bisa tanggulangi dari awal seperti itu. Jadi memang kenakalan remaja seperti penyimpangan seperti itu harus kita deteksi dari awal. Itu menurut saya ya Pak Asep. Ya itu ya Pak Asep ya, ini menjadi nasihat juga untuk kita bersama bahwa perhatian dari keluarga sangat diutamakan sebelum juga ini menjadi tanggung jawab lingkungan sosial, terutama juga pemerintah daerah bahkan juga negara. Saya bacakan beberapa komentar yang sudah masuk melalui live Instagram kita ya Bu Irma dan juga Pak Yudi. Saya sapa, ada akun Ababakabon. Apakah pengidap HIV bisa diobat medis Bu dengan perkembangan zaman, pengobatan semakin canggih kalau memang ada terobosan baru katanya. Kemudian dari Pak Devri, ini pertanyaannya juga sama apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi ya, terkait dengan kasus anak seperti apa. Kemudian dari akun Siva, bagaimana upaya mencegah gejala HIV di zaman sekarang ya? Penularannya terjadi secara genetik maupun hubungan seksual. Kemudian dari akun Satrio WBSNA, sering muncul pertanyaan di masyarakat apakah HIV bisa menular hanya karena berbagi minum atau terkena air liur sekali saja. Bisa dijelaskan bagaimana fakta medisnya dan cara penularan HIV yang sebenarnya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yudi beberapa terkait dengan pertanyaan ini. Kemudian dari akun Notes Zaks ya, mengapa menurut Dinas Kesehatan penderita HIV masih sering mengalami diskriminasi di masyarakat khususnya di Kota Palembang? Baik, kemudian dari akun Via Cute, gimana cara mendeteksi dini seseorang terinfeksi HIV? Saya simpulkan dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui live Instagram kita, Bu Irma dan juga Pak Yudi. Ini ada hubungannya mungkin berkaitan terkait dengan obat atau pengobatan. Nah, saya ke Pak Yudi ya, dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sendiri. Banyak rumor mungkin beranggapan bahwa HIV tidak bisa disembuhkan atau bagaimana. Ini bagaimana? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Yudi? Iya, Mas Hari. Jadi HIV ini memang benar ya, salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sama seperti orang yang terkena DM, orang yang terkena hipertensi, penyakitnya tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan ya. Jadi sekali orang itu terinfeksi HIV, maka dia seumur hidup harus minum obat, minum antiretroviral, dan virusnya tidak bisa nol, tidak bisa hilang sama sekali. Jadi itulah mengapa HIV termasuk salah satu penyakit yang masuk dalam kategori tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan. Apa yang dikendalikan adalah kandungan virus di dalam darahnya yang kita sebut dengan viral load. Jadi kalau dia rutin konsumsi antiretroviral setiap hari, ya, lalu dia merubah perilakunya dari perilaku yang tadinya tidak baik, yang tidak perilaku hidup bersih dan sehat, mengarah ke perilaku yang baik, mengarah ke perilaku yang hidup bersih dan sehat. Tadinya sering gonta-ganti pasangan, sekarang
tidak lagi gonta-ganti pasangan, tadinya narkoba, sekarang tidak lagi pakai narkoba, dan dia rutin minum obat, itu survival rate-nya atau daya keberlangsungan hidupnya akan panjang, ya. Dia sama seperti dengan, apalagi masih fase HIV, ya, orang yang HIV itu kan asimptom, tidak ada gejala, jadi sama seperti orang yang tidak HIV, dia tetap beraktivitas normal seperti orang lain. Tapi harapannya tentunya adalah tetap sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jangan sampai sudah positif HIV, ya mau tidak ada pilihan lain, kita harus minum obat. Ya. Nah, langkah lebih baiknya kalau jangan terkena HIV yang tadi dijelaskan oleh Bu Irma juga, kaitan dengan perilaku, kaitan dengan kedekatan keluarga, keterkaitan dengan akhlak yang baik, ya, bagaimana tidak melakukan seks bebas pada remaja, tidak melakukan narkoba. Jadi kalau dua itu saja dilakukan oleh remaja, tidak seks bebas dan tidak menggunakan narkoba, saya kira remaja itu tidak akan terinfeksi HIV, ya. Yang lewat yang lain, jarum suntik tercemar ataupun donor darah ataupun lewat yang lain itu kecil sekali kemungkinannya, apalagi di puskesmas, rumah sakit, itu semua alat sudah disterilkan, baik jarum suntik maupun alat-alat persiapan operasi dan sebagainya itu sudah steril, ya. Bahkan jarum suntik kita ada disposable, artinya sekali pakai itu langsung dibuang, ya. Jadi sekali lagi pendekatannya perilaku nih Mas Ari, itu HIV ini adalah perilaku. Ya, ini yang IAQ tadi, untuk mendeteksi dini seorang yang terkekhawatiran terhadap diri kita sendiri, ya. Mungkin dari masing-masing individu, masyarakat yang menyimak dan juga mendengarkan dialog kita pada sore hari ini juga secara tidak langsung pernah melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, baik itu narkoba maupun juga seks bebas. Nah, terkait hal ini bagaimana untuk mendeteksinya? Selain kita datang ke Vaskes, ya, atau mungkin kita sebagai keluarga bisa melihat ciri-ciri dari pasien-pasien seperti ini. Ke saya ya, Mas Ari. Iya, Pak Yudi, silakan. Ya, orang yang terinfeksi HIV itu asimptom, ya, tidak ada gejala, ya. Selagi dia tidak masuk ke fase AIDS, dia tidak ada gejala, ya. Jadi orang yang positif HIV sama seperti dengan orang yang negatif HIV. Jadi kapan dia timbul gejalanya? Kalau dia sudah masuk ke fase AIDS. Nah, selagi dia masih fase HIV, rata-rata 5-10 tahun, dia tetap jadi sumber penularan. Ya, dia hubungan seks, dia jadi sumber penularan. Dia pakai jarum suntik, terus jarum suntik dia dipakai orang lain, dia jadi sumber penularan, ya. Nah, jadi salah satu memutuskan mata rantai penularannya adalah dia minum obat. Dengan dia minum obat secara teratur, harapannya adalah viral load atau kandungan virus di dalam darahnya turun. Dengan turun kandungan virus di dalam darahnya, potensi penularannya akan turun juga. Jadi pengobatan sebenarnya sudah ada untuk HIV, memang kategori bukan masuk dalam kategori menyembuhkan, ya, tetapi bisa untuk mengendalikan jumlah virus di dalam darah yang bersangkutan. Jadi sekali lagi tidak ada ciri-ciri, ya. Yang bisa mengetahui bahwa dia positif HIV atau tidak adalah dengan dilakukan tes. Nah, tes ini kita sudah siap di 42 puskesmas dan beberapa rumah sakit, ya. Siapa saja kalau memang ada kelompok yang merasa berisiko, ya, mau tes silakan, ya. Itu tesnya tetap konfidensialnya dijaga, kerahasiaan dijaga, dan tidak ada biaya, ya, karena semuanya ditanggung sama negara, termasuk pengobatan. Pengobatan HIV seumur hidup itu juga ditanggung sama negara tuh, Mas Tari, tidak perlu bayar. Ya, ini yang harus masyarakat pahami, ya. Jadi jika Anda masuk dalam kategori beresiko, jangan khawatir terkait dengan biaya, karena ini free atau gratis. Jadi bisa Anda langsung menuju ke Vaskes, puskesmas, baik itu rumah sakit yang ada di Kota Palembang untuk memeriksakan diri. Nah, jika mungkin nanti setelah kita individu memeriksakan diri kemudian juga positif HIV, kemudian juga kita percaya bahwa ada kekhawatiran juga dari masing-masing individu ini. Ya, apakah nanti akan, jika yang sudah berkeluarga, dikhawatirkan bagaimana kondisi anak-anaknya atau istrinya. Namun bagi yang belum berkeluarga berpikir lebih jauh, ya, apakah saya harus menikah atau tidak. Karena dikhawatirkan nanti, ya karena saya sudah positif, takutnya nanti menularkan kepada pasangan kita. Nah, ini dilema ya Pak Yudi? Sebenarnya tidak juga nih Mas Ari. Kalau yang tidak, bagaimana merasa berisiko, dia lakukan saja tes HIV, nanti
kita bisa mengetahui status HIV-nya, harapannya negatif ya, atau non-reaktif. Tapi kalaupun dia masuk dalam kategori reaktif atau positif, kan kita sudah ada obat. Dan obat itu bisa menekan pertumbuhan virus yang ada di dalam darahnya. Itu namanya antiretroviral. Artinya dengan dia minum konsumsi obat teratur ya, itu viral load-nya turun, lalu nanti CD4 yang berkaitan dengan imunitas tubuhnya juga akan meningkat ya. Dalam tatanan tertentu kalau viral load-nya turun, CD4-nya meningkat, seorang penderita HIV dia minum obat teratur, potensi penularan kepada orang lain kalaupun dia berhubungan seks itu potensi penularannya menurun. Kecil sekali. Nah, itu yang perlu dipahami masyarakat. Jadi bukan berarti orang yang positif HIV itu akhir segalanya, tidak. Jadi menurut kami lebih baik kalau memang yang bersangkutan merasa kelompok berisiko ya lakukan saja tes HIV. Ya, lebih aman bagi dia sendiri dan dia bisa melakukan pencegahan penularan kepada orang lain. Itu yang kami bisa harapkan. memitigasi terkait dengan kesehatan diri sendiri ya. Ini mungkin juga sama seperti beberapa rekan-rekan kita yang diabetes LDM juga kan beresiko juga menularkan ya. Artinya juga jangan khawatir jika pola kita untuk menjaga kesehatan kemudian juga mengkonsumsi obat yang dianjurkan mungkin bisa menekan angka itu. Ya, itu Pak Yudi ya. Iya, benar Mas Ari. Baik, saya ke Ibu Irma. Ini pertanyaan dari akun Notzak tadi. Menurut Dinas Kesehatan, penderita HIV masih sering mengalami diskriminasi di masyarakat. Ini bagaimana? Ini kan juga harus ada sosialisasi yang kadang-kadang juga sudah disampaikan. Masyarakat masih menganggap orang yang sudah terindikasi HIV juga mengkhawatirkan menularkan kepada kita meskipun tadi berulang kali Pak Yudi, Bu Irma sudah menyampaikan diskriminasi ini susah lingkungan sosial Bu Irma. Iya betul. Terkait bagaimana sih untuk orang dengan HIV yang masih mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat gitu ya. Jadi kita ini masih berproses ya, berproses untuk mengurangi stigma dan diskriminasi pada masyarakat. Salah satu upaya yang harus kita lakukan dari pasiennya sendiri, orang dengan HIV-nya sendiri harus mampu untuk melakukan perbaikan ke perilaku hidup sehat yang lebih baik. Kemudian menghindari faktor-faktor resiko gitu, menjaga kesehatannya gitu kan. Tidak takut dengan statusnya sebagai positif HIV, menerima status positif HIV, anggap sebagai status positif HIV dijadikan sebagai salah satu upaya perbaikan sehingga mereka masih bisa untuk meningkatkan kualitas hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari keluarga atau lingkungan sekitar, jika ada salah satu keluarga kita yang terinfeksi HIV, mereka butuh dukungan support dari kita gitu ya, karena pengobatan HIV ini adalah pengobatan yang dilakukan seumur hidup, tidak ada kata stop. Obat diminum secara teratur, satu hari sekali gitu kan, secara terus menerus, dan memang dengan pengobatan yang teratur bisa menekankan jumlah virus sehingga orang dengan HIV masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu, tidak mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk keluarga harus memberikan support dalam artian di sini kita bisa memberikan dukungan, mengingatkan dalam tahap kapan waktu makan obat gitu kan, memberikan suatu hal-hal aktivitas yang positif, tidak mengucilkan atau tidak melakukan diskriminasi gitu. Dan kita juga tahu kan ketika kita ada keluarga pendampingan minum obat, kita dari petugas kesehatan, khususnya dari konselor sudah memberikan penjelasan apa saja yang bisa menularkan, apa yang tidak bisa menularkan. Jadi orang dengan HIV bukan harus dihindari gitu kan, bukan dihindari orangnya gitu ya, tapi penyakitnya yang harus kita jauhi. Tapi kalau sudah ada di lingkungan sekitar kita terinfeksi HIV, maka kita harus rangkul. Kita harus memberikan dukungan positif, menjadikan dia lebih mandiri lagi gitu dalam rangka untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan pada kesehatan dan perilaku hidup yang menjadi lebih baik. Dan untuk masyarakat umum biasanya stigma dan diskriminasi itu terjadi karena ketidaktahuan kita ya, karena kurang karena perilaku yang tidak baik, mungkin seperti itu. Atau menganggap HIV ini adalah penyakit yang mematikan. Jadi kita luruskan. Ini salah satu fungsi kenapa kami perlu informasi yang tepat ya. Kami dari petugas kesehatan memberikan informasi yang tepat
kepada seluruh masyarakat, berharap masyarakat juga bisa atau kader-kader masyarakat bisa memberikan meneruskan informasi yang kami sampaikan ke masyarakat yang lain. Jadi kita bisa mengurangi adanya stigma dan diskriminasi itu gitu. Biasanya itu ditimbulkan tadi karena kita nggak tahu gitu kan. Tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah HIV bisa menular dengan kita duduk berdekatan, mungkin kan, dengan menggunakan makan minum bersama. Itu kan biasanya ketakutan-ketakutan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, tapi itu itulah fungsi kita meluruskan informasi itu, memberikan informasi yang tepat. Jadi untuk masyarakat, kalau seandainya masyarakat ragu gitu kan, bingung gitu kan, apa sih yang harus kami lakukan karena lingkungan sekitar kami ada orang positif HIV, ya silakan melakukan konseling di puskesmas atau dengan petugas kesehatan terdekat gitu ya. Karena dukungan support dari keluarga dan masyarakat lingkungan sekitar itu sangat berarti bagi pasien orang dengan HIV. Baik, kita ke penelpon kembali ya, Bu Irma dan juga Pak Yudi. Kali ini ada Bu Mira di Canton. Silakan Bu Mira. Selamat sore Mas Ari. Selamat sore Bu Mira. Buat Bu Irma dan Pak Yudi. Mau nanya, kan tadi kalau Bu Irma juga sudah jelasin tadi tentang soal berdekatan atau makan bareng sama yang penderita HIV. Nah, kalau dulu kan sempat kayak viral, kalau di bioskop ada hati-hati di bioskop, ada jarum suntik di kursi bioskop, terus kayak tusuk gigi gitu loh Bu, dari pemakaian penderita terus ditaruh lagi. Nah, kalau untuk itu menimbulkan penularan juga nggak sih, kayak jarum suntik, terus juga tusuk gigi yang sudah dipakai mereka terus ditaruh lagi di tempatnya gitu. Itu aja sih, mungkin kita masyarakat juga warning lah untuk tentang HIV/AIDS yang di Kota Palembang ini kasusnya sudah meningkat. Itu aja sih Mas Ari. Baik, terima kasih Bu Mira ya. Sebelum ditanggapi ini juga ya apa ya, meskipun tidak tertular HIV atau AIDS terkait dengan tusuk gigi ini juga gimana ya? Jika tusuk gigi yang sudah digunakan namun digunakan kembali, mungkin saran juga untuk Anda pendengar dan juga masyarakat Kota Palembang mungkin yang sedang menikmati hidangan di restoran atau tempat-tempat yang menyediakan tusuk gigi, mungkin bisa langsung dipatahkan saja ya, agar juga tidak digunakan kembali. Namun cara-cara ini nyatanya juga masih ada nih. Saya ke Pak Yudi, bagaimana menanggapi hal ini terkait dengan jarum suntik dan juga tusuk gigi nih Pak Yudi, silakan. Ya, jadi untuk terjadi penularan HIV dari satu orang ke orang lain kan itu banyak faktor. Salah satu faktornya adalah jumlah virus ya. Jumlah virus yang masuk dari orang yang HIV kepada orang yang tidak HIV, terus apa ya, survivor life dari virusnya juga. Jadi kalau tusuk gigi lalu jarum ya, itu dari orang yang HIV kepada orang lain resikonya sangat kecil sekali ya. Yang besar itu adalah seperti hubungan seks, lalu lewat jarum suntik yang tadi sudah dipakai langsung pakai ke orang lain. Karena pada prinsipnya virus HIV ini dia akan mudah mati kalau berada di luar tubuh manusia. Jadi misalnya ada darah orang yang positif HIV terus netes di lantai. Nah itu kan namanya juga human immunodeficiency virus. Jadi virus yang hanya bisa bertahan hidup di dalam tubuh manusia. Nanti di luar tubuh manusia virusnya tidak bisa bertahan lebih lama. Logika saja seperti nyamuk menggigit orang yang HIV, orang HIV diisap darahnya, lalu nyamuk menggigit lagi orang lain. Itu tidak bisa terjadi penularan seperti itu karena nyamuk tidak bisa memindahkan virus orang yang HIV kepada orang lain. Nah, jadi kesimpulannya tusuk gigi, terus kalau ada jarum yang bekas tertusuk, itu kan periode waktunya kita tidak tahu apakah sudah lama atau gimana. Lalu jumlah virusnya juga kan sangat berperanan dalam hal ini ya. Jadi semakin lama dia berada di luar tubuh manusia, jadi probabilitas virusnya sudah mati juga akan semakin besar. Nah, yang seperti itu juga jangan terjadi menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Ya, yang penting kita tetap bersih lah ya. Kalau di restoran, kalau memang memungkinkan ada tusuk gigi yang bersih yang kita pakai. Apalagi tusuk giginya yang satu tusuk gigi ada tutup, itu lebih bagus kan? Seperti itu Mas Ari. Jadi jangan juga dijadikan ketakutan. Justru yang banyak ini adalah
perilaku seks bebas, orang tidak takut. Nah, itu yang terjadi kekhawatiran kita, karena HIV tidak ada gejala, itu yang jadi khawatir. Ya, ini yang menjadi perhatian kita yang sangat harus dimaksimalkan terkait dengan seks bebas. Ini seks bebas juga yang mirisnya tadi sudah seks bebas, namun pelakunya adalah sesama jenis. Ini yang lebih banyak ya Pak Yudi terkait dengan data-data ini, terkait dengan hal yang berhubungan dengan terjangkitnya HIV. Nah, saya ke Bu Irma, ya mungkin juga sebagai penutup ya, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang khususnya, begitupun juga seluruh masyarakat Sumatera Selatan, karena juga siaran kita bisa disimak di seluruh wilayah. Hal ini berhubungan dengan seks bebas dan sebagainya. Jika kita sudah mengetahui mana kelompok rentan, mana hotspot yang mungkin menjadi sumber utama penyebaran dan juga adanya kasus ini lahir, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Ibu? Selain juga tadi, sekali lagi ya, hiburan malam ini masih menjadi titik-titik yang dianggap mengkhawatirkan untuk kita semua. Silakan Bu Irma. Oke, baik. Ini menurut saya gitu ya, informasi yang harus kita berikan. Yang pertama, kita harus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait HIV/AIDS. Jangan sampai menakut-nakutin seperti itu ya, dengan istilah misalnya seperti tadi, kalau misalnya jarum suntik ditaruh di kursi bioskop gitu kan, tertusuk gitu ya, tertusuk penonton yang lain gitu kan. Tapi juga kita mikir ya, ngapain kok ada jarum suntik di bioskop gitu ya. Gitu, ini harus suatu hal yang kita harus meluruskan ya, meluruskan informasi yang berikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk kalau seandainya benar-benar pada pasien atau orang dengan HIV/AIDS, jangan malu untuk berobat gitu ya. Ayo kita sama-sama gitu kan, melakukan perubahan kesehatan pada diri kita. Obat sudah ada. Semua pasienkes yang ada di Kota Palembang ataupun di daerah kabupaten kota lain sudah ada untuk penegakan diagnosa dan juga pengobatan HIV. Nah, jadi sekarang ayo sama kita berobat gitu, jangan takut untuk berobat gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk masyarakat umum, masyarakat luas gitu, orang dengan HIV itu bisa hidup produktif ya, bisa menjadi lebih baik asalkan ada dukungan support psikososial, support yang baik gitu, dukungan yang positif dari masyarakat, keluarga atau lingkungan sekitar. Jadi stigma dan diskriminasi kalau seandainya itu bisa dikurangi asalkan kita tahu ilmunya, kita tahu pengetahuan kita terkait HIV itu apa, cara penularannya seperti apa, gitu kan, upaya pencegahan seperti apa, maka stigma dan diskriminasi itu bisa kita kurangi. Dan untuk pemerintah sendiri, kami berkomitmen gitu ya, ke pemerintah daerah gitu untuk adanya upaya percepatan penanggulangan HIV di Provinsi Sumatera Selatan, dalam memberikan semua berkontribusi, minimal kita bisa berkontribusi dalam memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya setiap OPD instansi memiliki peran masing-masing terkait upaya pencegahan penanggulangan HIV, mudah-mudahan untuk Provinsi Sumatera Selatan bisa kita lakukan upaya penekanan kasus gitu kan. Kemudian untuk pasien-pasien sendiri yang sudah terinfeksi HIV, kita bisa memberikan dukungan support yang baik kepada pasien sehingga pasiennya bisa mandiri gitu kan, bisa menjadi lebih produktif dan beraktivitas seperti biasa. Jadi HIV ini Bapak Ibu, teman-teman dan masyarakat sekitar ya, yang harus kita takuti adalah bukan orangnya, gitu ya, bukan orangnya yang ditakutin gitu kan, tapi penyakitnya. Mari kita sama-sama dari lingkungan yang terkecil, dari keluarga, kita membentengi keluarga kita, menjaga anak, saudara gitu kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan perilaku yang menyimpang, khususnya perilaku pergaulan seks bebas. Jangan sampai kita melakukan seks bebas gitu, yang mencoba-coba gitu kan. Dan kalau seandainya kita merasa beresiko, jangan takut, jangan malu untuk datang ke puskesmas. Baik. Bisa berkonsultasi langsung ke puskesmas. Baik, terima kasih Bu Irma. Ke Pak Yudi silakan sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada warga Palembang ini? Terima kasih Mas Ari. Jadi tidak ada kata lain, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ayo kita sama-sama mencegah HIV. Pendekatannya lewat jalur ABCD ya. A itu abstinen, abstinensia itu tidak berhubungan seks sebelum menikah. Ini bagi remaja yang belum menikah itu tidak berhubungan seks. Lalu yang B itu be faithful, saling setia kepada pasangan. Jadi bagi yang sudah punya suami, punya istri, hubungan seks sama pasangannya saja, ya. Lalu C itu kondom, itu berlaku bagi yang berisiko. Jadi seperti penjajah seks komersial, ya.
kalau dia bisa berhenti dari pekerjaan itu tuh lebih baik. Tapi sekali lagi tantangannya adalah ekonomi ya. Silakan dia berhubungan seks sama pelanggannya pakai kondom, itu bagi yang berisiko tadi. Jadi tidak berlaku bagi remaja yang belum menikah. Jadi remaja pilihannya tetap abstinensia, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Lalu D ini adalah deteksi. Jadi yang memang merasa berisiko, ayo lakukan tes lebih cepat, lebih tahu status HIV-nya. Sehingga kalau kita mengetahui status HIV kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ke depan kaitan dengan preventif maupun pencegahan. Itu Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Yudi Setiawan selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan juga Ibu Irma Tiara Rizky SKM selaku penanggung jawab program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk waktunya serta edukasinya serta sosialisasi ya kepada masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan terkait dengan penyakit ini. Harapan kita bisa menghindari dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kami. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Irma dan juga Pak Yudi. Salam sehat selalu Pak dan juga Ibu. Ya, terima kasih Mas Ari. Baik, terima kasih dan juga terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Kita akan jumpa kembali dalam program Apa Kabar Palembang berikutnya. Saya Ari Kristo, sampai jumpa dan tetap bersama kami.